only for you, only for you. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Kembali dengan saya Eri Aryani di program Living for Christ Indonesia. Program ini akan mengangkat kisah dari para hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan di dalam ladang pelayanan Tuhan. Dan Living for Christ Indonesia kali ini ada di sebuah kota di Jawa Tengah, tepatnya di kota Cilacap. Dan pada kali ini ada seorang hamba Tuhan yang kita hadirkan di program ini untuk berbagi kesaksian dan tentunya berbagi hal-hal yang akan membangun iman kita. Dan kali ini kita akan berkenalan dengan Bapak Pendeta Sukirman. Shalom Bapak. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Sehat selalu ya Pak. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Sukacita sekali kami Living for Christ Indonesia ada di Cilacap dan bisa bertemu dengan Bapak Pendeta Sukirman. Terima kasih. Bapak Pendeta dari Gereja Kasih Karunia Indonesia. Tepatnya di Desa Panikel. RT 2 RW 7 Iya. Desa Panikel. Cilacap. Kampung Laut Cilacap. Kampung Laut Cilacap. Wah, Indonesia. luar biasa. Indonesia, Iya. Jawa Tengah. Iya. Yes. Kampung Laut. Wah, tentunya banyak hasil ikan nih Pak ya. Iya Bu. Di sini memang hasil kebanyakan ikan. memang nelayan. Oh, nelayan. Di sini, ya. Oh, berarti jemaat Bapak juga banyak nelayan ya? Ada. Wow, puji Ada, Tuhan. ada. Saya lihat Bapak ini penuh sukacita ini melayani di ladang Tuhan. Iya. Tentunya ada satu kesaksian, pengalaman bagaimana Bapak mungkin bertemu dengan Iya. Tuhan. Dan hari ini Bapak itu melayani Tuhan dengan hati yang benar-benar mengasihi. Bisa bagi cerita Iya. dengan kami, Pak? Iya. Terima kasih Ibu. Nah, Shalom. Untuk mendasari kesaksian saya, Kisah Rasul 4 ayat 20 mengatakan, sebab tidak mungkin untuk kami tidak berkata-kata Tentang apa? tentang apa yang kami lihat Yes. dan yang kami dengar. Yes. Betul. Ya, tahun 1997 kami mulai melayani Tuhan, merintis dari nol itu di Desa Rawajaya yang sekarang adalah RT Rawajaya dan sekitarnya Bu. Puji Tuhan, Tuhan kirimkan ada banyak jiwa-jiwa yang yang kami baptis. Bukan kami membaptis, malah yang membaptis saat itu saya masih evangelis, yang membaptis Bapak Pendeta Bongsu Situmeang dari Jakarta. Saat ini sudah almarhum. Ada 12 jiwa. Dan saya beribadah di rumah jemaat. Karena saat itu belum punya rumah ibadah. Belum ada gerejanya ya? Belum ada gerejanya. Jadi saya numpang di rumah jemaat. Kebetulan rumah jemaat itu rumahnya ukuran besar. Jadi bisa untuk kami gunakan ibadah. Kurang lebih 2 tahun saya ibadah di situ. Saya mengajak dengan jemaat supaya berdoa kepada Tuhan Yesus. Kerinduannya memiliki rumah doa, rumah ibadah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Menjawab doa jemaat dan doa kami sehingga bisa mendirikan gedung gereja, rumah ibadah dengan ukuran 5,5 meter kali 10 meter dan pastorinya 5 meter kali 10 semi permanen pastorinya. Kalau gerejanya permanen sudah. Itu 2 tahun baru selesai total untuk gerejanya, gedung gerejanya. Setelah selesai dibangun, jemaat sukacita, senang sekali memuji Tuhan karena Tuhan berkati dengan sebuah gedung yang bagus waktu itu ya. Tapi tak lama kemudian Tuhan izinkan gereja itu kebakaran sampai habis.
pastori yang semi permanen itu habis. Memang dibakar. Kebakarannya awal itu dari pastorinya, karena itu yang mudah terbakar penyebabnya apa? dari kayu yang pastorinya itu. Nah, saat itu saya sendiri tidak ada di rumah karena saya sedang ada di Cipanas dengan beliau Bapak Pendeta Paul. Waktu itu saya pulang sampai rumah itu jam 10:30. Tetapi saya di jalan sudah rasa tidak enak. Ada apa di rumah? Ternyata saya turun menumpang kereta, turun di stasiun Gandrung. Saya berpisah dengan Pak Paul karena Pak Paul di depan rumahnya sana, saya di belakang sini di Cireong agak ke dalam, Bu. Naik ojek di situ. Biasanya saya naik ojek nyampe ke rumah, sampai ke halaman gereja. Tetapi saat itu karena saya rasa tidak enak, saya berhenti kisaran 100 meter kurang dari gereja. Saya berhenti, Mas, berhenti di sini. Saya turun di sini. Oh, belum sampai rumah kok, Pak. Ya nggak apa-apa. Saya jalan kaki, ketemu jemaat, Pak Saikun namanya. Itu yang rumahnya saya pakai untuk ibadah. Pak Kirman, ya Pak Saikun apa? Iya, nggak usah pulang ke rumah. Kenapa? Pulang ya ke rumah, Pak. Dibakar. Kok iya? Iya, dibakar. Terus anak istri saya di mana? Saya tanyakan anak istri saya. Saya mencintai dia karena dia setia dalam melayani dengan saya bersama. Oh, dibakar oleh pihak lain? Iya, iya. Terus ibu ada di rumah saya. Saya langsung ke rumah Pak Saikun, ya. Lalu saya bilang biar semuanya ini punya Tuhan. Semuanya ini punya Tuhan, dan Tuhan izinkan hal ini terjadi. Ada maksud Tuhan yang baik. Iya. Berarti pendirian rumah ibadah itu tidak diterima di lingkungan. Saya sudah urus lingkungan, Pak. Saya tidak pernah minta izin, tapi saya memberitahu kepada lingkungan secara tertulis, juga kepada kepala desa. Saya memberitahu kalau saya mau dirikan sebuah rumah ibadah. Kalau izin rasanya saya kurang setuju kalau mau sembahyang kok izin. Iya kan? Sedangkan saya dengan mereka kan haknya sama. Itu saya harus izin sama mereka. Sudah jelas tidak akan diterima. Negara kan? Harusnya menjamin kebebasan untuk mendirikan rumah ibadah. Kecuali rumah prostitusi mungkin perlu dilarang ya Pak ya. Ya puji Tuhan. Ini satu pengalaman yang tentunya akan membangun iman Bapak ya kan. Karena Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Setelah itu perkembangannya mestinya lebih dahsyat. Setelah itu kan tanggal 11 November 1999 peristiwa itu terjadi jam 11 malam. Waduh, saya mampir ke rumah jemaat, rumah Pak Saikun tadi itu. Saya sudah ngomong dengan istri, langsung saya keluar dengan Pak Saikun. Ayo Pak Saikun, kita ke gereja. Ternyata benar Bu, itu masih nyala. Api itu sudah mulai berjatuhan, genteng-genteng itu. Nah, tiba-tiba saya kaget juga. Jemaat keluar dari pekarangan kosong, Bu. Jemaat itu sembunyi di situ. Jadi mau mendekati gereja, mereka takut juga. Nah, setelah saya datang ke situ, masuk ke halaman gereja dengan Pak Saikun, teman-teman yang lain datang. Lalu saya menguatkan mereka, biarkan ini semuanya gereja bisa hilang, tidak dibakar pun nanti akan mengalami rapuh karena itu bangunan. Tapi Tuhan mau gantikan yang baru. Dan yang lebih penting dari hal ini, yang lebih penting adalah iman percaya kita jangan sampai kendor. Karena kita tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saya sampaikan seperti itu kepada jemaat. Sejak itu saya sudah tidak punya tempat tinggal. Saya tinggal di rumah jemaat berpindah-pindah dengan anak saya, dengan istri saya. Tapi Tuhan pelihara ya Pak. Puji Tuhan. Iya, Tuhan pasti pelihara bagi hamba-hambanya yang melakukan tugas Tuhan. Dan saya yakin tuh Pak dengan kejadian itu ada terobosan yang terjadi. Iya Bu, itu puji Tuhan. Gimana tuh Pak pengalaman? Ya, sebentar Bu. Karena
sebelumnya terjadi peristiwa itu, saya sudah ngomong-ngomong dengan jemaat bahwa akan ada perayaan Natal. Itu pun tidak saya gagalkan, tetap jalan. Tapi di rumah jemaat. Saya merayakan Natal di rumah jemaat. Ya, terus saya undang juga jemaat dari sini karena waktu itu jemaat dari Penikel juga ada yang ke sana, Bu. Karena saya menginjil itu di Desa Rawajaya dan sekitarnya, jadi nyampe ke Kampung Laut juga. Bapak begitu gigih dengan cerita kesaksian Bapak ya. Ibaratnya Bapak mengalami hal yang tidak enak dan lingkungan. Tentunya Bapak punya satu pertemuan pribadi dengan Tuhan yang Bapak layani. Mungkin bisa cerita Pak apa yang Bapak alami ini. Saya kan tinggalnya berpindah-pindah di rumah jemaat. Saya tinggal di rumah Abah Sahli, orang Sunda. Saya tidur di situ dengan anak saya yang saat itu baru usia 2 tahun, yang bungsunya. Saya apalagi istri saya susah sekali untuk tidur, sampai istri saya itu gemuk. Hati-hati Bu, hati-hati Mah, Mama gemuk sekali, jangan-jangan nanti Ibu. Nanti Pak, pertemuan Bapak dengan Tuhan bagaimana sehingga Bapak itu begini, Pak, begitu gigih? Begini Bu, terus saya nggak bisa tidur. Jam 5 pagi saya pergi ke gereja yang sudah tidak ada atap, tinggal tembok, jendela pun nggak ada. Saya berdoa, posisinya sepertinya di sini, di bawah mimbar. Saya doa. Masih ada mimbar waktu itu? Wah, sudah habis Bu. Ada bekasnya aja. Bekas mimbar itu Bapak berdoa. Oke, apa yang Bapak alami? Tuhan ngomong, jangan takut, maju terus. Jangan takut, maju terus. Amin. Saat itu saya terus dengan tuntunan Tuhan, saya menginjil terus. Amin. Saya memberitakan tentang kasih karunia Allah, yaitu tentang bagaimana Tuhan Yesus disalib, mati, bangkit naik ke sorga untuk mengampuni dosa manusia. Amin. Itu yang saya beritakan pada mereka. Saya tidak memberitakan apa-apa, hanya memberitakan Yesus disalib, mati, bangkit naik ke surga untuk kita orang-orang berdosa. Amin. Pada saat salib ditinggikan, maka Tuhan akan menarik semua orang datang kepadanya. Wow, itu keren sekali ya Pak. Nah Pak, pastinya Bapak punya visi misi. Bapak kan sekarang udah punya gereja ya, gereja yang sudah berdiri dengan berapa banyak jemaatnya Pak? Berapa saat sekarang ya Bu ya, itu 9 kakak, luar biasa, 28 jiwa, tua muda dan ada 2 anak. Luar biasa. 3, tapi yang 1 ada di Jakarta mengikut orang tua karena merantau mereka. Jadi yang masih muda mereka itu merantau. Amin. Yang ada tinggal di rumah yang seperti saya usianya tua-tua. Tentunya Bapak punya visi misi sehingga gereja ini masih terus bertahan ya. Apa visi misi gereja Kasih Karunia Indonesia ini? Memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Menangkan jiwa sebanyak-banyaknya untuk kemuliaan Jadi Tuhan. gereja itu membekali jemaat supaya bisa bersaksi kepada mereka yang belum percaya Tuhan Yesus. Amin. Saat ini masih ada kendala nggak Pak yang Bapak hadapi di dalam pelayanan Bapak? Kendalanya ya kalau pelayanan ke sana ke dalam itu Bu, kadang banjir Bu. Itu kendalanya. Lokasinya saya kan kadang sampai ke Muara 2 sana pelayanan itu. Kadang banjir, pernah juga mengalami sepedanya mati karena mesinnya kemasukan air. Mati, saya harus dorong. Itu suka duka melayani ya Pak. Untuk memenuhi kebutuhan Bapak di gereja, apa di kebutuhan keluarga, apakah terpenuhi dengan puji Tuhan, Tuhan pelihara Bu. Puji Tuhan pelihara. Dan saya ada sampingan juga bertani. Kalau di Penikel ini kan jemaat kebanyakan nelayan. Jadi saya ada sawah sedikit. Saya kerjakan dengan mengajak jemaat. Jadi ada pekerjaan sampingan selain sebagai gembala jemaat ya. Jadi jemaat yang mengerjakan. Setelah panen juga mereka yang ngambil dengan istilahnya bawon itu Bu. Puji Tuhan. Karena saya mengajak mereka orang kampung lautan sawahnya banyak. Tapi karena mereka nelayan kan tidak suka tani. Amin. Jadi saya ajak mereka
bertani, tujuannya supaya nanti mereka bisa bertani, bisa panen, bisa mendukung pekerjaan Tuhan gitu Bu. Amin. Jadi Tuhan memelihara ya kehidupan Tuhan dari melihara. Bapak sebagai hamba Tuhan. Iya, benar. Dan Bapak juga punya kerja sampingan untuk mendukung pelayanan Iya, Bu, daripada iya. Bapak ya. Wah luar biasa ini Bapak Sukirman masih aja teguh ya, Iya. rajin sekali sampai hari ini ya Pak. Iya. Apa kerinduan Bapak untuk ke depan Pak di dalam pelayanan Bapak yang mungkin belum tercapai? Ya ini apa? Ya terutama jiwa-jiwa Bu. Ya. Saya belum puas dengan ada jiwa yang jumlahnya 28 jiwa. Tapi saya ingin supaya Tuhan tambahkan. Amin. Dengan cara saya memberitakan Injil keselamatan kepada mereka yang belum percaya Tuhan Yesus. Amin. Gitu, Bu. Jadi kerinduan Bapak hanya untuk jiwa Iya. sebanyak-banyaknya boleh diselamatkan. Iya, Ya? iya Bu. Itu satu tujuan yang mulia yang Tuhan taruh di hati Bapak untuk menggenapi amanat agung. Iya, benar. Mereka yang 28 orang yang seperti Bapak, wah nanti banyak jiwa yang diselamatkan. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Sukirman. Tuhan Yesus memberkati Terima pelayanan kasih, Bu. Bapak, kehidupan pribadi Bapak, karir Bapak. Tuhan pakai Bapak dengan luar biasa. Terima Semangat kasih, terus ya Pak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin Bu. Amin. Terima kasih. Rekan-rekan program Living for Christ Indonesia, kali ini kita sudah mendengar banyak kesaksian yang kita boleh terima untuk menguatkan iman kita. Bagaimana Tuhan memelihara seorang hamba Tuhan yang bekerja di ladangnya. Saudara, jikalau saudara memang tergerak oleh kuasa Tuhan untuk boleh mendukung pelayanan dari Bapak Pendeta Sukirman, di layar saudara ada rekening bank daripada hambanya. Saudara bisa mentransfer persembahan kasih saudara langsung kepada Bapak Pendeta Sukirman. Biarkan kita boleh saling menolong di dalam menanggung beban kita untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Percayalah, setiap pemberian yang saudara berikan dengan kasih dan sukacita, Tuhan akan balaskan dengan berkat berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Set me free, now I live for you. If you want to set me free, now I live for you. Now I live for you.